Permisi Bu, ini Bu Anggi ya? Iya, silakan itu ya Nak Santi. Iya, makasih. Ini Nak Santi ya? Iya Bu, Sebelumnya tadi kesini ada kegiatan atau gimana? nggak ada sih Bu, tadi habis dari kampus. Dari kampus ya, berarti habis kelas nih. Iya bener banget. Habis mata kuliah apa nih udah tahu? Translation. Gimana lancar? Alhamdulillah lancar sih Bu. Lancar ya, alhamdulillah. Iya. Nah tadi kesini sama siapa? Sendirian Bu. Sendiri ya. Santi ini anak kuliah kan, berarti jadi jurusan apa nih kalau boleh tahu? Pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Bu. Inggris. Iya. Wow, keren banget ya. Makasih Bu. Semester berapa kalau boleh tahu? Semester 4 Bu. Semester 4 ya, pasti lagi stres-stresnya Iya kan? banget, stres banget. Semangat ya. Iya makasih Bu. Oh, udah makan siang Santi? Sudah Bu. Udah pakai apa nih? Pakai ayam tadi. Ayam. Iya. Kesukaan Santi tuh gimana nih? Suka banget. Kayak sama Iya. ibu juga suka loh. Nah, kalau boleh tahu apa nih yang membuat Santi menemui ibu nih? Ya saya mau sedikit cerita sih Bu. Kalau akhir-akhir ini saya tuh di kos sering ngerasa sendirian, kesepian, apalagi kalau malam. Oh, berarti Santi anak rantau di sini? Iya bener banget Bu. Berarti Kak Santi nggak tinggal di rumah di kos tadi ya katanya? Iya sendirian Kos sendiri? juga. Sendiri Bu. Jadi Santi mau cerita-cerita nih ya? Iya bener Santi mau banget. sesi konseling ya? Iya Bu. Sebenarnya kalau boleh tahu, Santi udah pernah konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah ya? Iya. Berarti belum tahu nih apa konseling? Belum. Kayak sedikit dijelaskan ya, konseling itu adalah gimana bercerita tatap muka antara ibu sebagai konselor dan Santi sebagai klien. Nah, Santi bisa nih menceritakan apa yang Santi rasakan, apa yang Santi alami, juga apa yang Santi alami. Tujuannya itu apa? Tujuannya nantinya Santi lebih memahami apa yang terjadi pada diri Santi, juga lebih berani untuk menceritakan apa yang sedang Santi alami. Apakah Santi paham? Paham Bu. Sebelum kita mau ngobrol lebih jauh nih, Ibu ingin Ibu berharap nih nanti dalam sesi konseling, Ibu berharap Santi nih bisa menceritakan apa yang Santi rasakan, apa yang Santi alami tanpa ada yang Santi tutup-tutup kata Santi sendiri. Jadi Santi bercerita secara bebas apa yang Santi alami. Santi nggak perlu khawatir apa yang Santi sampaikan itu hanya Ibu dan Santi saja yang tahu, hanya sampai di sini saja yang tahu. Ya Bu, saya lega sih dengarnya. Kalau Santi lega, kalau ada yang ingin dipertanyakan boleh dipertanyakan terlebih dahulu ya. Iya Bu. Duduknya udah nyaman? Udah. Nah, boleh nih Santi ceritakan apa yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran Santi. Jadi Bu, saya tuh akhir-akhir ini seperti yang saya bilang tadi sering ngerasa kesepian karena saya tuh kan di kos sendiri. Jadi tuh apalagi kalau malam tuh terasa banget gitu Bu, sedihnya, terasa kesepiannya, dan saya tuh ngerasa kayak kangen rumah, homesick gitu deh Bu. Itu permasalahan Santi nih, homesick ya. Iya, Rindu rumah ya. banget. Terus Santi sangat rindu rumah, biasanya berkumpul sama keluarga, ibu. Ini harus sendirian di perantauan gitu Iya ya. bener banget Bu. Kadang juga saya tuh rasanya kayak pengen nangis gitu kalau malam, apalagi kalau habis nelpon orang tua saya. Saya tuh kangen banget, tapi saya di sini juga lagi kuliah. Ibu bisa memahami apa yang Santi rasakan. Pasti Santi berat nih, biasanya berkumpul, ini harus sendirian di perantauan. Apalagi kan sebelumnya Santi tuh dekat nih sama orang tua, keluarga gitu ya. Iya Bu, bener banget. Emang saya deket banget sih sama keluarga saya. Biasanya juga kalau apa-apa saya tuh pasti langsung ngabarin ke ibu saya. Itu Santi sekarang merasa kehilangan tempat ternyaman Santi gitu ya. Iya Bu, bener banget. Walaupun saya punya banyak temen, tapi tetap aja saya ngerasa sendiri gitu Bu. Jadi akhir-akhir ini Santi merasa sangat rindu rumah, dan itu membuat Santi merasa sedih, kesepian, dan nggak nyaman di perantauan. Iya bener banget Bu. Terima kasih ya Santi sudah mau kita dengan baik. Iya Bu. Sebenarnya saya juga udah beberapa hari kepikiran ini terus sih, makanya saya memutuskan untuk konseling. Apa tuh yang membuat Santi sangat teringat nih, sangat rindu berarti sama rumah? Banyak sih Bu, suasana rumah, kangen ibu saya, kangen kucing saya, pokoknya semua suasana rumah saya sangat rindu. Kalau malam pasti terasa kali ya.
Banget Bu, kalau malam itu yang paling terasa, apalagi ketika malam itu pasti pikiran saya tuh kemana-mana gitu Bu, jadi kayak semuanya tuh terasa menyedihkan gitu saat itu. Biasanya apa yang saya lakukan pada saat itu sangat menyedihkan sekali. Apa yang saya lakukan? Biasanya nangis sih Bu di kos, nangis diam-diam sendiri gitu. Lalu bagaimana setelah itu? Ya pasti saya makin sedih karena jadi nggak semangat buat ngapa-ngapain gitu Bu. Mungkin ada suatu pengalaman nih yang paling kamu ingat saat rasa homesick tuh muncul. Jadi ada pengalaman nih. Jadi pengalaman kayak misalnya Santi itu rindu rumah kayak biasanya jam segini makan sama orang tua. Jadi kayak ingat rumah gitu. Kan membuat Santi homesick. Biasanya pengalaman apa tuh? Iya Bu, itu salah satunya sih. Apalagi kadang keinget kalau jam segini biasanya di rumah lagi kumpul, jam segini lagi ngelakuin ini sama ibu saya, sama keluarga saya. Jadi di momen-momen itu tuh buat saya makin kayak sedih. Kok jauh keluarga gini tuh rasanya tuh gak enak banget gitu. Nah, biasa kalau Santi teringat di pengalaman itu, apa yang Santi rasakan saat itu? Rasanya tuh saya pengen langsung pulang detik itu juga gitu Bu. Kayak rasanya saya tuh sekarang saat ini juga saya tuh langsung pengen ketemu sama ibu saya. Pengen banget nih ketemu. Iya. Jadi apa yang Santi lakuin? Apa memang tetap benar-benar pengen pergi atau gimana? Iya enggak sih Bu. Mungkin saya telepon aja terus saya cerita ke ibu saya kalau kangen atau gimana. Apa yang membuat Santi nangis saat di rumah pasti menangis? Apa sih yang membuat Santi nangis? Ya karena saya kangen Bu, kangen sama suasana rumah. Terus saya juga capek kalau jauh dari rumah. Kadang juga ya saya belum terbiasa aja hidup sendiri walaupun sudah semester 4, tapi kayak homesicknya itu masih terasa banget gitu. Terasa ya. Iya. Nah, dari tadi permasalahan Santi kayak permasalahan Santi tentang homesicknya rindu rumah. Apakah itu benar-benar mengganggu kegiatan Santi nih? Iya Bu, kadang juga saya jadi kurang fokus belajar. Waktu dosen ngejelasin juga saya tuh ingatnya rumah terus, jadi nggak konsentrasi itu kurang gitu Bu. Ada hal yang lain gitu? Jadi malas makan sih Bu, nafsu makan tuh jadi kurang. Terus juga kadang kalau teman ngajak keluar tuh saya juga males gitu. Biasanya ketika homesick perasaan Santi muncul nih, apa yang biasanya Santi pikirkan saat itu? Saya tuh mikir kalau saya tuh nggak kuat kayaknya, terus saya nggak bisa jauh dari rumah. Kadang saya juga mikir kenapa coba saya harus jauh-jauh ke sini, jauh dari keluarga, kayak apa sih yang dicari di dunia ini. Santi kamu harus semangat dulu nih kuliah kamu ya. Iya Bu. Mungkin udah lagi sih kamu bagaimana? Saya takut aja sih Bu kalau saya nggak bisa bertahan di sini. Kalau Santi pikirannya seperti itu muncul bagaimana nih perasaan Santi? Ya saya sedih aja sih Bu, kadang juga saya ngerasa sendiri banget, kayak kesepian tuh terasa banget gitu. Bisa merasakan apa yang Santi rasakan. Pada posisi itu Santi sangat sedih, ingin rasanya balik ke rumah gitu ya. Iya Bu, saya juga sering iri lihat teman-teman saya yang rumahnya tuh dekat dari kampus, kayak mereka tuh bisa pulang kapan aja, kapan mereka mau. Kadang juga saya merasa ingin nyerah aja gitu Bu. Menurut Santi nih, menurut Santi sendiri nih ya, apa yang sebenarnya benar-benar Santi inginkan saat ini? Saya ingin lebih kuat lagi sih Bu, saya nggak mau terus-terusan sedih kayak gini. Mungkin ada lagi? Saya juga ingin bisa nyaman di sini dan nggak terlalu kepikiran rumah, karena kepikiran banget tuh buat saya jadi nggak konsentrasi buat ngapa-ngapain gitu. Hal ini benar-benar membuat Santi terganggu gitu. Iya. Apakah Santi sering nih menghubungi orang tua di rumah? Iya sih Bu, setiap hari malah. Jadi sekarang coba Santi tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas lagi perlahan. Biarkan perlahan. Nah, bagus. Sekarang coba rasakan tubuh Santi secara rileks terlebih dahulu. Iya Bu, udah agak tenang sih. Kalau rasa sedih
ataupun di rumah itu muncul lagi, Santi bisa nih untuk mencoba cara ibu berikan tadi, seperti tadi nafas perlahan, dan perlahan supaya perasaan Santi lebih tenang. Kalau rasa sedih Santi terus menerus nih dipikirkan, biasanya perasaan itu jadi mungkin berat nih untuk ke depannya. Aku ingin Santi mulai mencoba memikirkan hal yang lain ini yang bisa membuat Santi nyaman untuk di perantauan ini. Seperti apa tuh, Bu? Misalnya mungkin kegiatan yang Santi sukai mungkin, ataupun teman-teman yang membuat Santi nyaman, dan juga atau hal yang ingin kamu capai selama kuliah ini ke depannya agar kamu lebih nyaman nih di perantauan. Sebenarnya saya suka kegiatan kampus sih, Bu. Cuman karena akhir-akhir ini saya bad mood gitu, jadi malas aja gitu, Bu, ngapain. Mungkin kamu bisa mulai aktif lagi ya Santi, supaya pikiran kamu tuh nggak hanya fokus pada rasa rindu rumah. Mungkin Santi bisa mengikuti kegiatan organisasi seperti kampus gitu. Iya, Bu. Saya akan coba agar tidak terlalu kepikiran deh. Betul sekali. Saya juga sebenarnya ingin punya banyak teman di sini sih, Bu. Itu juga bisa membuat Santi nyaman nih di perantauan, agar ada teman curhat, bercerita juga bisa kan seperti itu. Jadi bisa mengurangi rasa homesick Santi tadi. Iya, Bu. Nah, kalau Ibu simpulkan ya dari cerita Santi tadi, sebenarnya Santi ini sangat dekat dengan keluarga, sehingga saat jauh dari rumah dan berada di perantauan, Santi terus berpikiran ingin menyerah dan ingin pulang saat itu. Menurut Santi sendiri nih, kalau terus terlalu nih dalam kesedihan yang tadi muncul itu, apakah itu membantu Santi untuk mencapai cita-cita atau kebiasaan? Tidak sih, Bu. Hal itu malah akan membuat saya semakin down. Saya sebenarnya ingin bisa kuat gitu, Bu. Tapi mungkin saya hanya harus bisa terbiasa saja. Mungkin saya memang harus mulai untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekarang ini. Ibu dia Sakti, kamu sebenarnya sudah cukup kuat dan hebat sekali. Kenapa? Karena kamu masih bertahan sampai sekarang. Coba buktikan bahwa akhirnya kamu itu bisa untuk sukses, bisa lebih bahagiain orang tua. Iya, Bu. Yang perlu Santi lakukan sekarang adalah fokus fokus belajar dan lebih beradaptasi secara perlahan-lahan. Baik, Bu. Kalau Ibu lihat nih dari permasalahan Santi tadi, utamanya itu bukan Santi lemah ataupun Santi nggak kuat, tapi karena Santi masih berada dalam proses penyesuaian diri nih di lingkungan Santi saat ini. Iya sih, Bu. Saya juga sadar ternyata saya memang belum terbiasa saja. Jadi sampai di sini kita bisa nih melihat bahwasannya rasa homesick tadi, rasa rindu rumah Santi tadi membuat Santi ini sedih, juga kesepian, dan juga kurang fokus belajar tadinya kan. Iya, Bu. Nah, tetapi sebenarnya kamu tuh masih punya keinginan nih untuk bertahan dan menyesuaikan diri. Iya, Bu. Nah, menurut kamu kira-kira nih apa ya langkah kecil aja dulu deh, apa yang bisa kamu lakukan saat ini? Mungkin saya mau coba lebih bergaul dengan teman-teman saya yang lain dan coba ikut kegiatan kampus deh, Bu. Sekali itu ya Santi. Saya juga mau coba nggak terlalu menyendiri terus. Itu langkah yang baik sekali, Santi sudah berani itu memikirkan langkah apa nih, langkah dari hal kecil apa nih yang Santi bisa lakukan. Iya, Bu. Saya akan coba pelan-pelan. Syukur kalau begitu. Ibu senang kamu sudah mau terbuka dan cerita apa yang Santi alami hari ini. Iya, saya agak merasa lebih lega sih, Bu. Tadi sebelum masuk rasanya tuh kayak sesak banget, tapi sekarang kayak udah plong gitu. Alhamdulillah, itu senang dengarnya. Nah,
Terima ya. Sama-sama Santi. Ibu sangat senang mendengarnya bahasa Ibu Santi lebih lega ya. Iya Bu, makasih ya Bu sudah mendengarkan saya. Saya menjadi lebih lega. Belum. Jadi saya jadi sadar. Hah? Mana? Karena kita sama-sama. Saya jadi lebih sadar. Mana? Oh, Langsung ke bawah. Pulang sama-sama. dari aku ya. Ibu mengucap Ibu senang Santi sudah mau terbuka bercerita dan Santi alami. Iya, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan saya. Saya jadi lebih lega. Ibu rasa senang kalau Santi sedikit lebih lega sekarang ya. Iya Bu, saya jadi sadar ternyata saya memang harus menyesuaikan diri lagi. Terus sekali Santi. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, tetap semangat ya Santi. Ya harus ingat tujuan kamu di perantauan ini apa. Jadi kamu lebih semangat lagi tuh, nggak kepikiran untuk rindu rumah lagi. Iya Bu.